Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada hal penting yang perlu saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja di tahun 2024 tahun ini, yang mana benar-benar bahwa DPR RI, khususnya dari Komisi 2, membela dan berpihak kepada seluruh tenaga honorer, sehingga beberapa dari anggota Komisi 2 DPR RI menyatakan pernyataan sikap untuk para honorer. Di sini disampaikan tidak ada lagi alasan untuk pemerintah mengulur pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Ini pesan dari DPR RI. Nah, Bapak Ibu, mendengar dan membaca pesan dari DPR RI untuk pemerintah demi pengangkatan honorer benar-benar membuat para honorer berbahagia, karena di tahun 2024 tahun ini sesuai dengan amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 bahwa batas paling akhir atau paling lama Desember 2024 semua honorer segera dituntaskan. Nah, Bapak Ibu, supaya lebih jelas, mari kita simak informasi berikut supaya Bapak Ibu jangan ketinggalan informasi, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Lengkongayo.bandung.com memuat satu informasi penting untuk para honorer, di mana informasi ini merupakan kabar gembira tentang titik terang nasib honorer di tahun 2024. Hingga hari ini, masih belum ada mekanisme pasti tentang penataan tenaga honorer. Pasalnya, peraturan pemerintah turunan yang mengatur mekanisme pasti penataan tenaga honorer masih belum diterbitkan. Adapun waktu yang ditetapkan untuk pemerintah menyelesaikan peraturan pemerintah mengenai mekanisme penataan tenaga honorer tersebut, yaitu hingga bulan April 2024. Semoga saja di bulan April ada kabar gembira mengenai peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN yang mengatur terkait dengan mekanisme pengangkatan honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendesak pemerintah agar draft dari peraturan pemerintah tersebut sudah ada pada bulan Maret mendatang ini. Artinya di bulan depan ini, Bapak Ibu. Kabarnya saat ini peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ini sudah mencapai 80%. Tapi kabarnya tentunya ini cepat, Bapak ya, ini hampir rampung. Seperti diketahui bahwa saat ini jumlah tenaga honorer yang terdata di database Badan Kepegawaian Negara atau BKN adalah 2,3 juta orang. DPR juga mendesak agar yang 2,3 juta tenaga honorer ini harus menjadi prioritas. Jadi yang 2,3 juta ini harus jadi prioritas untuk diterima menjadi aparatur sipil negara. Paling tidak mereka itu dimasukkan dalam formasi P3K. Ini ujar Gus Pardigaus dikutip dari YouTube DPR pada Jumat 16 Februari 2024. Anggota Komisi 2 DPR RI, Gus Pardigaus pun menyatakan agar tidak mengulur-ulur lagi pengangkatan tenaga honorer.
Jadi tidak ada alasan lagi untuk pemerintah untuk mengulur-ulur lagi. Kasihan mereka, ujar Guru Supardigaus dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi ini bentuk keberpihakan para DPR RI kepada seluruh honorer yang sudah terdata dalam database BKN dan terutama yang sudah puluhan tahun mengabdi, yang mana ini hampir ya semua dari DPR RI, terutama dari Komisi 2, menyampaikan ketegasan bahwa supaya para honorer ini diangkat secepatnya menjadi ASN. Ia juga mengatakan jangan sampai tenaga honorer menunggu lagi karena sudah dilakukan penataan. Sudah dilakukan verifikasi yang ketiga, sudah dilakukan verifikasi, ujar Gus Pardigaus. Jadi sudah kalau sudah divalidasi, sudah diverifikasi, yang ngapain lagi? Ya, tentunya penataan wajib dilakukan yaitu untuk mengangkat para honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau SNP3K di tahun 2024 tahun ini. Kabar terbaru, pendataan tenaga honorer adalah akan disaingkan dengan fresh graduate melalui seleksi CSN 2024. Gus Pardigaus pun memberikan pesan kepada pemerintah. Jika tenaga honorer jadi diangkat melalui calon aparatur sipil negara 2024, ia berpesan agar pemerintah membedakan passing grade antara fresh graduate dan tenaga honorer. Karena ia khawatir tenaga honorer akan kalah jika hal itu akan terjadi. Dan itu memang nantinya jadi fakta. Karena para fresh graduate lebih yang fresh dibandingkan dengan para honorer lama, apalagi para honorer yang sudah lanjut usia. Seleksi memang penting terutama masalah administrasinya. Kemudian kalau tes itu passing grade-nya harus tidak disamakan dengan para sarjana yang baru masuk, mereka itu gak paham komputer, gak paham tentang IT, lalu diperpadukan, dimasukkan dalam satu sistem, saya yakin dan percaya dia pasti kalah, ujar Gus Pardikaus. Ia juga mendorong agar pemerintah segera mengeluarkan kebijakan khusus mekanisme tes CSN 2024 ini. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan khusus, yang mana kebijakan khusus tersebut diminta untuk para honorer yang sudah lama mengabdi. Yang mana kebijakan khusus ini juga adalah ditetapkan pemerintah tentang bagaimana cara-cara, bagaimana tes itu tetaplah. Misalkan karena memang aturan mengatakan setiap orang yang ingin menjadi aparatur sipil negara harus dites, ujar Gus Pardigaus dari Komisi 2 DPR RI. Demikian informasinya Bapak Ibu, semoga saja apa yang telah disuarakan oleh para wakil rakyat di DPR RI Pusat menjadi satu kenyataan untuk perubahan nasib para honorer di tahun 2024 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.